Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu, dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami rindu dilawat oleh Tuhan. Kami rindu saat ini menerima jemahan kasih-Mu ya Bapa di sorga. Kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, supaya lewat firman-Mu yang kami dengar, Allah Roh Kudus akan memberikan hikmat pengertian bagi kami,
Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu, hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang hari hidup kami. Ya Bapa di sorga, urapilah hamba-Mu, supaya kebenaran firman yang hamba sampaikan sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki, dan firman-Mu itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Efesus 1 kita baca ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, menyimpan firman ini di dalam hatinya, dan melakukan firman ini di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, sebagai orang percaya yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita bersyukur karena di dalam Yesus Allah memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudaraku, karena tidak ada hal lain yang lebih bernilai, yang lebih berharga daripada orang-orang yang dipilih, ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Perhatikan itu. Tetapi persoalannya adalah ada harga yang harus kita bayar. Artinya ketika Allah memilih kita di dalam Yesus untuk menjadi anak-anak Allah, hal itu tidak secara otomatis akan membuat kita dengan mudahnya atau dengan gampangnya bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Karena dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita bisa mengerti di mana firman Tuhan mengatakan sebab di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan ini, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya ulang sekali lagi, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Inilah yang saya maksudkan, harga yang harus kita bayar. Karena apa? Karena berjuang untuk menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup itu tidak gampang, tidak mudah, saudaraku. Kita harus benar-benar menyadari bahwa untuk menjaga kekudusan hidup di sepanjang hari hidup kita itu memerlukan perjuangan yang sangat berat. Tetapi kita harus berjuang untuk ini. Kalau kita benar-benar mau menjadi anak-anak Allah. Artinya kalau kita tidak berjuang supaya tetap ditemukan kudus, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah Bapa di sorga, maka pada akhirnya kita tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah. Pada akhirnya kita tidak akan diakui sebagai anak-anak Allah. Allah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kita harus kudus dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan? Perhatikan ini, saudaraku. Karena Allah itu kudus. Allah yang kudus tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus.
Jadi kalau di dalam Yesus kita menerima kasih karunia Allah, kita dipilih, kita ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah, maka harga yang harus kita bayar di sepanjang hari hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk tetap ada dalam kesucian Allah, tetap ada dalam kekudusan Allah, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Jika tidak, kita akan gagal menjadi anak-anak Allah. Oleh karenanya sebagai orang percaya kita harus benar-benar menghayati akan hal ini, lalu kita mau mengambil keputusan untuk berjuang di sepanjang hari hidup kita, supaya kehidupan kita tetap ada dalam kekudusan Tuhan. Ingat, sekali lagi saya katakan, Allah itu kudus, tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Sebagai orang percaya, saudaraku, seharusnya kita semua tahu ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Mereka ada di dalam keadaan yang sempurna karena diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, karena tipu daya kuasa kegelapan, karena tipu daya iblis, hal itu membuat manusia harus terpisah dari Allah. Dan kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan secara benar, secara lengkap, secara utuh, seharusnya kita tahu, saudaraku, firman Tuhan katakan Allah mengusir mereka. Kejadian pasal 3 ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saudara perhatikan itu. Kenapa Allah mengusir mereka? Karena keadaan manusia saat itu yang sudah berdosa membuat mereka sudah tidak ada di dalam keadaan yang kudus, membuat mereka sudah tidak ada di dalam keadaan yang benar. Artinya ketika manusia ada di dalam keadaan berdosa, dapat dikatakan manusia saat itu sudah tidak lagi segambar dengan Allah. Atau dengan kata lain, gambar Allah pada diri manusia itu menjadi rusak karena dosa. Firman Tuhan katakan begini, Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan itu, saudaraku. Artinya keadaan manusia yang berdosa itu sudah tidak lagi segambar dengan Allah seperti pertama kali manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sempurna. Oleh sebab itu saat ini mari kita sadar sebagai orang percaya yang dipilih di dalam Yesus. Allah mau supaya kita dikembalikan untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi kita harus kembali menjadi anak-anak Allah itu di dalam keadaan yang sempurna, yang kudus, yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Jadi kalau kita memeriksa hidup kita saat ini, kita tidak sungguh-sungguh berjuang untuk menjaga kesucian kekudusan hidup kita. Kita tidak berjuang untuk hidup melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga, maka dapat dipastikan kita tidak akan bisa diterima sebagai anak-anak Allah. Ingat firman Tuhan katakan tadi, Allah memilih kita supaya kita kudus, tidak bercacat di hadapannya, saudaraku. Artinya kita harus memiliki standar kehidupan anak-anak Allah seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Dan standar hidup anak-anak Allah itu adalah sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Inilah yang dimaksudkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus berkata, kalau kita mau melihat Matius pasal 5 ayat 48, dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.
Jadi kalau dikatakan haruslah kamu sempurna, kita tidak bisa menghindar dengan alasan apapun, saudaraku. Jangan berkata bahwa kita tidak bisa sempurna, karena Allah tidak mungkin memerintahkan kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Jadi kalau yang mulia Tuhan Yesus berkata, haruslah kamu sempurna. Dengan kata lain, Tuhan Yesus hendak berkata, ketika aku hidup di dunia ini sebagai manusia, aku berjuang untuk hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa-Ku yang di sorga, supaya pada akhirnya aku bisa mencapai kesempurnaan dan menjadi pokok keselamatan bagi semua orang. Karena itu kamu pun harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan, supaya pada akhirnya kamu bukan saja berkenan kepadaku, tetapi kamu pun akan diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Jadi harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya itu sangat mahal, tidak gampang. Kita harus ingat ketika yang mulia Tuhan Yesus hidup dalam keadaan sebagai manusia, ia harus berjuang untuk mencapai kesempurnaannya. Dan firman Tuhan mengatakan itu. Ibrani pasal 5 ayat 9 dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Oleh sebab itu kita harus sadar kalau saat ini kita tidak mau berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah, kita tidak akan mungkin diakui sebagai anak-anak Allah. Dan itu artinya kita akan gagal sebagai orang-orang yang dipilih sejak semula. Hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang Kristen menjadi tidak berarti kalau hidup kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh disadarkan dan kami mau mengambil keputusan untuk tidak lagi menyanyiakan kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami saat ini. Kami mau mempergunakan sisa waktu hidup kami di dunia ini untuk berjuang mencapai kesempurnaan hidup, berjuang untuk terus hidup di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan, hidup tidak bercacat, tidak bercela, supaya kehidupan kami dipandang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kudus. Dan saat ini kami percaya, ketika kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa di dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.